adik-adik, kita akan menyanyikan 3 lagu buah pujian. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikannya dengan semangat. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam sukacita. Salam jumpa kembali di ibadah kita Minggu 27 September 2020. Mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah online kita minggu ini akan dipandu oleh Kak Stella, Kak Grace, dan Bang Rama. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 79, Oh Yesus Tuhaki. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Mengatusi
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita mendengarkan hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat ke-5 sampai dengan yang ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik kami silahkan untuk bernyanyi kembali. Adik-adik, kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu adik-adik bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 174 di Pasada Amai. Adik-adik kami sekalian yang ada di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa untuk doa pengampunan, di mana kita mengingat kembali dulu selama 1 minggu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, apakah menyakiti hati orang lain, seperti yang bersaudara, berkakak, beradik, terhadap orang tua, terhadap teman-teman kita yang lain. Jadi marilah kita berdoa meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadapan-Mu memohon ampun segala dosa dan perbuatan kami. Mungkin Tuhan selama 1 minggu kami telah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, orang tua kami, dan yang lain Tuhan. Oleh karena itu terlebih kepada Engkau,
Oleh karena itu kami mohon pengampunan yang daripada Engkau, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk menjalani hari-hari kami, agar kami layak disebut hamba-hamba-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita mau lanjutkan dengan ayat bulanan kita yang terambil dari Lukas 14 ayat 13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah ayat bulanan kita. Kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali. Sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 311, Harus Saling Sayang. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan warta jemaat dari Guru Sekolah Minggu. Shalom adik-adik, warta sekolah minggu untuk minggu kita pada minggu ini yaitu yang pertama, kita masih mengikuti ibadah secara online. Oleh karena itu diharapkan adik-adik sekolah minggu menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Pengumuman berikutnya, kakak, guru sekolah minggu, dan para halado mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Pengumuman berikutnya, adik-adik yang saat ini sedang bersekolah secara online tetap semangat.
rajin belajar dan tetap bertekun di dalam doa. Pengumuman berikutnya, di masa pandemi ini adik-adik diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dan jangan lupa adik-adik, yang terpenting kita harus selalu berdoa untuk masa pandemi saat ini. Untuk itu adik-adik kita akan berdoa syafaat. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji, beribadah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan dan sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendoakan Tuhan adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka di dalam tumbuh kembang mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang membuat berhasil. Begitu juga Tuhan dengan kedua orang tua mereka, Tuhan yang memberkati agar orang tua dapat mendidik anak-anak seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau mendoakan adik-adik sekolah minggu kami yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi Tuhan umurnya. Kiranya Tuhan di pertambahan umur yang mereka dapatkan Tuhan, Engkau menjadikan mereka anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak yang berguna Tuhan, terlebih-lebih Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau mendoakan situasi Tuhan, situasi dunia ini. Engkau tahu Tuhan, fenomena yang terjadi pada dunia ini Tuhan, banyak virus yang menyerang di dunia ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang akan memulihkan dunia ini. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami Tuhan agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Sintua yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan diberikan kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Untuk itu kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 253, Kasihilah Sesamamu. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Adik-adik kami di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan, kesempatan di pagi ini juga kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami ini anak-anak-Mu adalah orang-orang yang lemah dan dengan penuh dosa. Oleh karena itu Tuhan, suruh Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Adik-adik boleh persiapkan buka Alkitabnya. Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Kalian boleh baca ikut dengan Inang dari rumah. Inang akan bacakan untuk kita semua dari sini. Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Adik-adik kami sekalian, ini adalah nasihat dari Salomo. Sekarang nasihat ini sampai di kita. Karena apa? Sekarang sudah banyak orang yang susah dinasehati, susah dididik, susah diatur. Tetapi di sini disampaikan, dengarkanlah didikanku. Di dunia ini ada didikan bermacam-macam. Ada didikan yang jahat, ada didikan yang baik. Di sini kita harus bisa memilih mau didikan yang mana, mau didikan yang baik atau bukan. Kamu mau pilih yang mana? Tapi di sini diminta dengarkanlah didikan dari Tuhan Allahmu. Mungkin anak-anak di rumah diajarin sama ibunya, dididik di rumah melawan, tidak mau. Siswa di sekolah juga sudah mulai melawan sama gurunya, tidak mau lagi dididik. Disuruh duduk dengan baik, malah jalan-jalan dan teriak. Kemudian anak-anak muda juga sama orang yang lebih tua harus lebih hormat. Tapi sekarang tidak lagi, sudah banyak yang anak muda itu tidak sopan lagi terhadap orang-orang yang lebih tua. Itu adalah bukan didikan yang baik. Tapi saat ini kita disampaikan, dengarlah didikanku, didikan yang baik. Kenapa disampaikan ini? Karena apabila kita mendengarkan didikan dari Tuhan, yang berasal dari mana? Didikan Tuhan itu dari Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, kita beribadah, kita mendengarkan dari juga titah yang ke-10. Itu didikan buat kita, didikan dari Tuhan. Di sana diajarkan apa yang harus kita perbuat di dalam menjalani hari-hari kita. Kita sebagai anak di rumah bagaimana sama orang tua. Kita harus hormat sama orang tua. Kita harus menyayangi mereka. Jangan kita melawan sama orang tua. Dengan begitu kita membuat orang tua kita kesal, marah. Kalau sudah kesal dan marah, itu adalah kerjaan iblis. Jadi kalau boleh iblis itu jangan ada di rumah kita. Kita usir jauh-jauh. Oleh karena itu, kalau diajarin orang tua suruh ke gereja, besok nih mau ke gereja mau ibadah, bangun cepat-cepat, jangan susah dibangunin. Mau ke sekolah juga, bangun cepat-cepat, jangan susah dibangunin. Disuruh makan juga harus makan. Apalagi saat ini musim pandemik ya, kita ini perlu kekuatan dari tubuh, kekebalan. Itu lewat makanan. Yang kedua, kekebalan dari mana? Dari Tuhan. Harus mau berdoa. Jadi kalau orang tua kita menyuruh makan, menyuruh berdoa, harus mau. Jangan melawan. Kalau kita melawan, itu adalah didikan dari iblis. Kenapa diminta dari Tuhan? Karena apabila kita mendengarkan didikan dari Tuhan, kita akan memperoleh
atau kita akan merasakan yang pertama adalah berbahagia. Kalau kita mengikuti ajaran didikan dari Alkitab, kita akan merasa bahagia. Kita bisa belajar dengan senang hati, kita bisa membantu ibu dengan senang hati, dan juga melakukan permainan di rumah. Bisa bermain dengan senang hati. Tidak ada di sana jengkel, tidak ada rasa kesal. Nah, siapa yang tidak mau hidup berbahagia? Kita kalau bekerja berbahagia kan namanya senang. Gak ada orang bahagia nangis. Gak ada orang bahagia itu cembetut mukanya. Gak ada yang namanya bahagia marah-marah. Tapi orang berbahagia itu biasanya wajahnya senyum, tertawa, ya kan? Penuh dengan kasih sayang. Nah, yang kedua, apa yang kita dapatkan jika kita mendengar didikan daripada Tuhan? Kita akan menjadi orang yang bijak. Orang bijak itu mempunyai hikmat. Hikmat itu hanya berasal dari Tuhan. Artinya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau yang berhikmat. Jadi dengan mengetahui mana yang baik dan yang benar, berarti kita bisa memilih dong yang baik yang harus dilakukan. Karena kalau yang jahat dilakukan, ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tapi kalau melakukan yang baik, contoh nih, misalnya mencuri, itu tidak baik kan? Memukul teman, tidak baik juga. Bagaimana rasanya hati? Bisakah tertawa? Atau kamu berbohong? Kalau kita itu berbohong, bisa nggak kita tertawa senang hati? Bisa tidur nyenyak tidak? Tidak. Mungkin kalau kamu nakal sama temannya di sekolah, mukul teman, kamu pasti takut. Takut nanti kalau sampai orang tua dari temanmu itu datang ke sekolah, apalagi sampai terlukai. Nah, ini tidak membuat kita nyaman. Yang berbuat kita nyaman itu adalah apabila kita bisa melakukan yang baik, yang benar, tidak mencuri, tidak berbohong, pasti kita akan senang. Tidur pun nyenyak. Nah, itu yang dimintakan di sini. Jadi kita akan dapat melakukan semuanya dengan baik. Kita dapat memilih, oh ini tidak bisa. Aku kan anak Tuhan, aku tidak boleh berbohong. Aku tidak boleh mencuri. Aku tidak boleh nakal. Itulah didikan dari Tuhan. Dengan begini kan kita bisa menjadi bijak, bisa memilih. Bijak itu menjadi berhikmat bagi orang lain. Orang lain akan senang dengan kita. Yang ketiga adalah kita akan menjadi rugi apabila kita tidak mau mendengar didikan Tuhan. Ruginya apa? Kita akan celaka. Misalnya, jangan bersepeda di keramaian ya, di jalan raya. Tapi masih ada yang mau juga anaknya bersepeda di jalan. Kan di sana banyak kendaraan. Nanti bisa tertabrak. Tabrak kesakitan. Nah, ini mengakibatkan celaka bagi kita. Itu hanya contoh kecilnya. Nah, sekarang ini juga pencuri itu dikejar-kejar polisi kan? Orang yang memukul teman, memfitnah teman juga dicari polisi. Tidak ada kenyamanan. Jadi makanya dengarlah pendidikan atau didikan dari Tuhan yang kita peroleh tadi dari orang tua kita, dari guru-guru kita di sekolah, dari kakak-kakak sekolah minggu, dari Alkitab, firman Tuhan, dan banyak yang lain yang mengajarkan yang baik. Tapi jauhilah didikan-didikan yang tidak baik atau didikan yang bukan berasal dari Tuhan, itu adalah jahat, akan merugikan kita. Kita nanti bisa menjadi celaka. Kita akan memperoleh maut, mungkin juga kematian. Iya. Kalau ada anak-anak muda yang naik sepeda motor itu dengan ugal-ugalan di jalan, ukurannya pasti celaka. Seperti itu maksudnya. Jadi adik-adik kami, terimalah didikan daripada Tuhan, karena itu akan membuat kita bahagia, membuat kita senang hati. Apapun yang kita kerjakan,
mau belajar, mau makan, mau istirahat, mau bermain, pasti kita bisa dengan tersenyum. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan ikut merasakan bahagia. Yang kedua tadi akan memperoleh kebijakan hikmat, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Roh Tuhan akan memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah adik-adik kami sekalian yang bisa Inang sampaikan. Semoga menjadi pedoman dalam hidup kita bersama-sama, sehingga seperti yang dikatakan tadi, menerima didikan Tuhan akan memperoleh hikmat dan bahagia. Dan apabila tidak, kita akan rugi sendiri. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mohon kekuatan, kami mohon bimbingan-Mu, pencerahan-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami juga seminggu ke depan, kami mau Tuhan yang menuntun kami, berikan Tuhan kesehatan, jauhkan segala penyakit. Begitu juga orang tua kami Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya, tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu, agar kami senantiasa dapat bersuka cita bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Kami juga Tuhan mau berdoa buat guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu kami, berkati mereka Tuhan di setiap kegiatannya. Berikan kesehatan dan kebijakan yang daripada Engkau. Kiranya Roh Kudus senantiasa yang menyertai mereka di sepanjang hidupnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami HKBP Ciputat. Engkau berikan Tuhan rahmat yang daripada Engkau. Engkau lindungi semua jemaat HKBP Ciputat. Terlebih Tuhan, semua parhalado-parhalado, baik pun pendeta, Engkau Tuhan yang memberkati mereka, bimbing Tuhan mereka agar mereka dapat melakukan semua kegiatan di gereja kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman yang dibawakan oleh Inang Sintua Boru Marpaung. Semoga firman yang tadi disampaikan bisa adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik masing-masing. Kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 40, Sonang di Lambung Yesus. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Sonang di lambung Yesus, sonang narutusi, unang behoma bia, tamanda potoni, totong di johon Yesus, sayro mahotua, tadi kon haholamo, jala posia, sonang di lambung Yesus, sonang narutusi, unang behoma bia, tamanda potoni. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil puji Yesus, Juru Selamat
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap pakai masker, dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa terus berdoa adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah.